Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channel Bintai Irawan SPD. Kali ini masih tentang juknis seleksi pada P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022. Kita masuk ke pembahasan pada bagian bab 1. Nah, pada bab 1 ini akan kita simak bersama-sama salinan lampiran keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 349-P/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah daerah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan guru yang belum klik subscribe, silakan klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar terus terhubung dengan informasi-informasi terbaru dari channel Bintai Irawan. Baiklah rekan-rekan, kita lanjutkan pada bagian ini. Salinan lampiran keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 349/P/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 mengamanatkan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek perlu melaksanakan pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Penyelenggaraan pengadaan P3K untuk JAB guru tersebut dilakukan melalui seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru dengan tahapan seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan wawancara, dan pengumuman hasil seleksi dan sanggah. Seleksi calon P3K untuk JAB guru tahun 2022 dilakukan secara bersama oleh Kemendikbudristek sebagai instansi pembina JAB guru dan pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten atau kota dengan melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi atau PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kemendikbudristek telah melaksanakan seleksi calon P3K untuk JAB guru pada tahun 2021 dalam 2 tahap. Namun berdasarkan evaluasi seleksi tahap 1 dan tahap 2, pada seleksi calon P3K untuk JAB guru tahun 2021 masih belum dapat memenuhi kebutuhan guru. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Kemendikbudristek perlu melaksanakan seleksi calon P3K untuk JAB guru pada tahun 2022 sesuai dengan ketentuan dalam Permen PAN-RB atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Agar penyelenggaraan seleksi calon P3K untuk JAB guru tahun 2022 dapat terlaksana secara adil, kompetitif, objektif, transparan, akuntabel, efisien, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, perlu menyusun petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon P3K untuk JAB guru pada instansi daerah tahun 2022. B. Pengertian. Dalam keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan yang pertama, aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi yang dimaksud dengan ASN adalah terdiri dari 2,
Yang pertama PNS, yang kedua P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat jadi P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. 4. Jabatan fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 5. Jabatan fungsional guru yang selanjutnya disebut JF Guru adalah JF yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan normal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh ASN. 6. Instansi daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 7. Pejabat pembina kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. 9. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. 10. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. 11. Computer Assisted Test, ujian nasional berbasis komputer, yang selanjutnya disebut CAT UNBK. Adalah suatu metode seleksi atau tes dengan menggunakan komputer yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 12. Sistem seleksi calon aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan ASN. 13. Nilai ambang batas adalah nilai batas paling rendah kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. 14. Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi. 15. Sanggahan adalah pendapat lain terhadap keputusan hasil seleksi yang diajukan oleh pelamar kepada panitia seleksi. 16. Seleksi tahun 2021 adalah seleksi pengadaan untuk JF Guru pada instansi daerah yang diselenggarakan pada tahun anggaran 2021. 17. Panitia Seleksi Nasional Pendayagunaan 17. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah
panitia yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon ASN secara nasional. 18. Panitia seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi atau P3K JF Guru Kemendikbudristek adalah panitia yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah secara nasional. 19. Panitia seleksi instansi daerah adalah panitia yang dibentuk oleh PPK daerah untuk menyelenggarakan seleksi P3K untuk JF Guru pada instansi daerah secara internasional. 20. Tenaga honorer X kategori 2 yang selanjutnya disebut THK 2 adalah individu yang terdaftar dalam pangkalan data atau database X tenaga honorer pada BKN atau Badan Kepegawaian Negara. 21. Guru non-ASN adalah individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah yang sumber datanya berasal dari Dapodik. 22. Guru swasta adalah individu yang ditugaskan sebagai guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sumber datanya berasal dari Dapodik. 23. Lulusan pendidikan profesi guru yang selanjutnya disebut lulusan PPG adalah individu yang belum melaksanakan tugas sebagai guru dan telah lulus pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. 24. Data pokok pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah data yang terintegrasi untuk seluruh jenjang dan seluruh entitas data pokok pendidikan serta dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. 25. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional. Ya, demikian rekan-rekan pembahasan kita kali ini mengenai latar belakang dan pengertian daripada seleksi calon P3K untuk JF Guru tahun 2022 ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Maka untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kategori pelamar pada poin C dan poin D. Oleh sebab itu, rekan-rekan silakan saksikan pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.